Kita tentu sudah sering mendengar manusia memiliki hak hukum. Begitu pula misalnya perusahaan memiliki hak hukum. Tapi menjadi pertanyaan, bisa nggak entitas alam seperti sungai, pohon, gunung atau bebatuan juga memiliki hak hukum? Nah, ini akan menjadi suatu diskursus yang menarik dalam filsafat hukum. Melalui filsafat hukum kita dapat masuk ke dalam diskursus yang unik tentang hak hukum pada entitas alam. Kita tahu filsafat artinya bertanya secara kritis tentang hal yang mendasar. Sedangkan berfilsafat artinya seni mengoptimalkan akal sehat pemberian Tuhan. Jadi filsafat itu bukan satu hal yang tabu untuk dilakukan. Ketika kita berbicara filsafat hukum, maka tentu di dalamnya ada teori hukum, juga diskusi tentang norma dan atau dogmatik hukum. Nah, ketiga hal ini tidak bisa dilepas pisahkan satu sama lain. Antara filsafat hukum, teori hukum, norma hukum itu merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan satu sama lain, seperti pada gambar ini. Ada keterikatan satu sama lain sehingga tidak bisa dibahas secara terpisah. Artinya bahwa ketika kita belajar ilmu hukum secara luas, maka kita akan bertemu dengan yang pertama-tama yaitu fakta hukum, seperti gambar lingkaran warna kuning, yang mana fakta hukum tersebut akan dijawab persoalannya dengan pertama-tama melihat kepada norma hukum, yaitu lingkaran warna abu-abu. Ketika norma hukum belum mampu menjawab persoalan di dalam fakta hukum, maka kita masuk ke dalam lapisan yang lebih kecil, yaitu teori hukum atau asas-asas hukum yang digambarkan dengan lingkaran warna merah. Lalu kalau misalnya teori hukum dirasa belum cukup, maka kita masuk lagi kepada inti dari ilmu hukum itu, yaitu filsafat hukum atau nilai-nilai hukum, untuk kemudian dipakai dasar argumentasi filsafat atau nilai hukum itu untuk menjawab persoalan yang terjadi pada fakta hukum. Jadi dalam filsafat hukum ekosentris, ketiga atau keempat lapisan ini perlu kita lihat dari secara mendalam dan merupakan satu kesatuan, sehingga kita bisa mendapat pemahaman yang lengkap. Kalau misalnya hukum yang kita miliki saat ini hanya berdimensi antroposentris atau lebih mengedepankan kepentingan manusia semata, maka yang terjadi adalah tidak adanya keadilan, kepastian, kemanfaatan bagi manusia dan juga alam. Eksploitasi alam secara berlebihan, maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan seperti pada kedua gambar berikut ini. Di situ ikan nampak jelas, ikan mati banyak sekali di sungai. Itu menuju pada sungai Yapero di Kampung Agimuga, Timika, Papua Barat, yang mana selama ini masyarakat sekitar sungai itu memanfaatkannya, namun dengan limbah yang dibuang oleh PT Freeport dan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar situ, sehingga alam menjadi rusak, sungai tersebut menjadi rusak dan mengakibatkan manusia sekitar sungai tidak bisa memanfaatkan alam yang adalah merupakan pemberian Tuhan. Siapakah yang paling diuntungkan dan paling dirugikan dari hukum yang berdimensi antroposentris ini? Artinya mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kita bisa lihat pada hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia tentang persepsi publik atas pengelolaan dan potensi korupsi sektor sumber daya alam per Juni 2021. Di situ yang diuntungkan adalah oligarki dan kapitalis. Korupsi sumber daya alam juga naik 60% dalam 2 tahun terakhir. Yang dirugikan tentu adalah rakyat kecil, alam, dan generasi mendatang. Artinya dalam mengelola sumber daya alam ini harusnya kita memikirkan juga generasi yang akan datang. Itu semua terjadi karena memang hukum kita sangat berdimensi antroposentris. Jadi tidak adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi manusia dan alam seperti pada rumusan undang-undang yang kita miliki saat ini. Misalnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup pasal 4 ayat A, kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 3. Di sana
dengan jelas menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu hanya berdimensi antroposentris saja, manusia yang lebih diutamakan, sedangkan alam itu tidak diberikan perhatian atau memproteksi secara khusus, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi yang berlebihan, kerusakan lingkungan seperti yang tadi ditunjukkan. Ada pula misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini sudah memperhatikan kelestarian dari alam atau ekosistem itu sendiri, namun posisinya masih semacam subordinasi dari kepentingan manusia. Makanya saya memberi catatan di situ, misalnya pasal 3 huruf B dan C harusnya ditempatkan dalam satu pasal, sehingga antara kedudukan manusia dan kepentingan alam dalam pemanfaatan alam itu setara gitu. Jadi tidak ada penafsiran bahwa manusia lah yang paling penting dan diutamakan, baru kemudian makhluk hidup yang lain atau yang bukan manusia. Jadi semua harus dipandang setara. Nah, oleh sebab itu kita belajar filsafat hukum ekosentris saat ini tujuannya sebagai gaya berpikir atau cara berpikir alternatif untuk menjawab ketidakadilan yang diakibatkan oleh hukum yang antroposentris. Ekosentrisme dipahami sebagai etika lingkungan hidup yang memandang alam sebagai suatu entitas bernilai yang memiliki kedudukan setara dengan manusia. Jadi manusia itu tidak dipandang sebagai makhluk sosial tetapi juga makhluk ekologis. Dua orang pakar atau ahli yang terkenal di dalam filsafat hukum ekosentris ini adalah John Passmore dan Arne Naess. John Passmore itu pandangan yang terkenalnya adalah despotic view dan responsible dominion view, yang mana itu memberikan dimensi ekologi kepada pengelolaan sumber daya alam. Tetapi Arne Naess mengkritik John Passmore. Arne Naess lalu mengusung suatu teori yang disebut dengan ekologi dalam. Menurutnya pandangan ekologis dari John Passmore itu masih antroposentris. Oleh sebab itu yang lebih murni ekologis atau ekosentris adalah ekologi dalam, yaitu adanya transisi paradigma dari antroposentris ke biosentris lalu kemudian ekosentris. Karena menurut Arne Naess yang menjadi dasar rujukan nilai hidup saat ini bukan saja berdasarkan manusia, nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga nilai-nilai yang bersifat biosentrisme, artinya segala sesuatu diukur dari kepentingan semua organisme, bukan saja manusia, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ekosentrisme lebih yang ditekankan oleh Arne Naess, karena itu merupakan suatu gagasan bahwa prinsip-prinsip etis itu diturunkan tidak hanya dari organisme tetapi juga lingkungan yang tak hidup yang menunjang keberadaan organisme, sehingga alam itu dinilai sebagai yang memiliki nilai-nilai intrinsik. Alam itu memiliki nilai otonom dan bukan subordinasi dari manusia, sehingga bukan saja kepentingan binatang, flora dan fauna dan manusia, tetapi juga lanskap geografis seperti sungai, gunung, yang semua itu menunjukkan egalitarisme biosfer. Nah, ini adalah contoh di mana alam itu diakui secara hukum, misalnya di Sungai Wanganui di Selandia Baru, yang mana oleh parlemen setempat pada tahun 2017 diakui sebagai subjek hukum. Nah, kita bisa lihat contoh di internet banyak sekali, misalnya di Ekuador juga, yang menunjukkan bahwa alam itu sudah bisa diakui sebagai subjek hukum. Nah, ketika kita berbicara sumbangsi filsafat hukum ekosentris di masa depan, maka harus ada pergeseran paradigma dari nilai-nilai atau asas-asas hukum yang antroposentris ke nilai-nilai yang ekosentris. Tantangannya adalah misalnya ajaran hukum atau ajaran teologi agama yang mainstream, dan juga tantangannya adalah mengenai kebutuhan manusia yang tak terbatas. Bahkan juga tantangan hukum ekosentris ini adalah politik sumber daya alam. Artinya kita bisa berbicara idealis, tapi kalau misalnya politik hukum memerintahkan untuk eksploitasi alam, ya kita tidak bisa berbuat banyak. Intinya adalah bahwa filsafat hukum ekologi adalah aktivitas mencintai kebijaksanaan dalam bidang ekologi, sehingga hukum mampu hadirkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi manusia dan juga alam.